Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Indonesia Turki bakal kerjasama mengembangkan jet tempur generasi kelima. Pada hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus lalu, Menhan Turki Yasser Gulur mendatangi KBRI di Ankara. Pada kesempatan itu, Gulur mengucapkan selamat atas hari ulang tahun yang ke-79 untuk negara Republik Indonesia. Di waktu yang sama, Menhan Turki juga mengatakan bahwa Indonesia memiliki tempat khusus bagi Ankara. Indonesia adalah negara sahabat serta mitra penting bagi Turki di Asia Tenggara. Indonesia adalah mitra strategis terbesar Turki di Asia Tenggara, ucapnya, dikutip Soda Kika pada tanggal 17 Agustus 2024. Tak heran, karena Indonesia dan Turki telah menjalin hubungan persaudaraan selama berabad-abad menurut penjelasan Yasser Gulur. Melihat begitu baiknya hubungan kedua negara, Menhan Turki ingin terus memperkuat kerjasama dengan Indonesia yang khususnya di bidang pertahanan. Kami juga memperkuat kerjasama dengan Indonesia di bidang industri militer dan pertahanan, pungkasnya. Tak main-main, kerjasama Indonesia dan Turki meliputi pengembangan bersama jet tempur generasi kelima. Kemhan Republik Indonesia mencuit pada tanggal 22 Agustus terkait kunjungan Menhan Prabowo Subianto ke Turki beberapa waktu lalu. Pulang membawa hasil, ternyata pertemuan itu menghasilkan sejumlah komitmen dan salah satunya mengembangkan jet tempur generasi kelima bersama. Kunjungan kerjasama Menhan Prabowo ke Turki beberapa waktu lalu menghasilkan sejumlah komitmen kerjasama industri pertahanan. Di antaranya Joint Deployment jet tempur generasi kelima, kapal perang frigate, dan helikopter, cuitnya di X. Belum jelas jet tempur generasi kelima mana yang dimaksud. Menurut kabar terbaru, Turki sudah memegang jadwal pengiriman jet tempur generasi kelima Kaan buatannya. Mengutip artikel Defense Security Asia pada tanggal 8 Juli 2024 menjelaskan bahwa akan ada 100 unit Kaan yang akan dioperasikan Angkatan Udara Turki. Kami akan memasok 100 unit jet tempur Kaan kepada Angkatan Udara Turki, ucap Mehmet Demirkoglu, CEO baru TAI selaku pabrik pembuatan Kaan. Demirkoglu juga mengatakan bahwa TAI siap memenuhi pasaran ekspor untuk jet tempur buatannya. Secara keseluruhan, TAI memperkirakan akan menerima pesanan antara 250-300 unit Kaan sambungnya. Udara Turki akan menerima sekitar 20 unit pertama Kaan di tahun 2028. Lalu, di tahun 2029, TAI berupaya untuk memproduksi 2 unit jet tempur itu tiap bulannya untuk memenuhi pesanan Angkatan Udara negara tersebut. Sekedar mengingatkan, Kaan sejatinya sudah masuk ke dalam radar Indonesia. Pertengahan tahun 2023 lalu, Menhan Prabowo Subianto pernah menyebut jet tempur tersebut. Kita punya program dengan Korea Selatan, yaitu jet tempur KF-21 Boramae. Lalu kita juga sedang nego dengan Amerika Serikat terkait pengadaan jet tempur F-15. Kita juga sedang menjajaki kerjasama dengan Turki, yaitu mengembangkan jet tempur generasi kelima, ungkapnya di YouTube Garuda TV pada tanggal 16 Juni 2023. Kita beralih ke berita lainnya. Sudah dibahas sejak 2022. Akhirnya Indonesia umumkan pembelian drone Bayraktar TB2 Turki. Dunia sempat dibuat heboh atas kemampuan dari drone Bayraktar TB2 besutan pabrikan Turki Baykartek. Nama Bayraktar TB2 mulai jadi pembahasan setelah pecahnya perang antara Ukraina dan Rusia. Ukraina lah yang menggunakan drone tersebut. Bayraktar TB2 disebut mampu buat kewalahan pasukan Rusia. Salah satu misi penting Bayraktar TB2 adalah menenggelamkan salah satu kapal perang Rusia, yaitu Moskova, pada bulan April 2022 lalu. Drone Bayraktar TB2 dikerahkan untuk membantu sistem Neptune yang membanjiri kapal tersebut dengan rudal-rudalnya. Rudal Neptune yang menjaga Laut Hitam menyebabkan kerusakan yang sangat serius, sementara drone Bayraktar TB2 berperan untuk mencegah sistem pertahanan kapal, jelas The Guardian pada tanggal 15 April 2022. Selama pemakaiannya di medan perang, Ukraina mengklaim drone ini telah hancurkan artileri, kendaraan lapis baja maupun kapal-kapal Rusia. Kehebatan tercium oleh dunia, bahkan Indonesia, yang dibahas dalam webinar nasional. Puskenekap, TNI Angkatan Darat menyelenggarakan webinar nasional yang disiarkan secara langsung di YouTube pada 26 Agustus 2022. Selama webinar itu, Brigadir Jenderal TNI Agustinus Purboyo
dari Direktur Doktrin Angkatan Darat menjelaskan kehebatan drone Bayraktar TB2 secara umum maupun penggunaannya di Ukraina. Dia merupakan drone serang dengan kemampuan terbang menengah namun memiliki daya tahan terbang yang sama selama perang. Ukraina dengan Bayraktar TB2 terbukti mampu menghancurkan sejumlah tank, peluncur rudal, iring-iringan suplai, dan sejumlah target vital Rusia lainnya, ucapnya. Lalu, pada bulan Februari 2023, kali ini Kemhan Republik Indonesia yang angkat bicara soal drone asal Turki itu. Menurut penjelasannya, Indonesia mengincar 2 drone asal Turki dan salah satunya Bayraktar TB2. Ada 2, yaitu Bayraktar dan Anka, ucap sumber dari Kemhan Republik Indonesia pada 10 Februari 2000. Alasan mengapa Indonesia memiliki drone tersebut ada 2. Pertama, karena sudah battle proven, seperti yang kita lihat di Ukraina. Kedua, pihak Turki siap memberikan transfer teknologi kepada Indonesia atau lebih tepatnya PTDI dilibatkan dalam produksi drone tersebut. Akan bekerja sama dengan PTDI, pungkas sumber tersebut. Lalu, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Indonesia secara resmi umumkan pembelian drone Bayraktar TB2. Itu diumumkan oleh Kepala Staf Angkatan Udara KSAU Marskal TNI Muhammad Tony Harjono pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024. Kita akan mendapatkan produk tersebut, Bayraktar tipe 2, drone yang berkemampuan MALE, Medium Altitude Long Endurance, dengan kemampuan LOS, Line of Sight, dan BILOS, Beyond Line of Sight, ucapnya kepada Antara. Keputusan KSAU semakin mantap memilih Bayraktar TB2 setelah dirinya telah melakukan kunjungan ke pabrik drone tersebut pada bulan Juni lalu. KSAU yakin bahwa drone yang Turki buat memiliki kualitas yang baik dan sangat tepat untuk digunakan dalam operasi pengawasan dan pengintaian. KSAU yakin bahwa drone yang Turki buat memiliki kualitas yang baik dan sangat tepat untuk digunakan dalam operasi pengawasan dan pengintaian. Namun, KSAU tidak menjelaskan lebih banyak berapa unit yang dibeli maupun jadwal kedatangannya. Nah itulah informasi yang bisa DMT sajikan untuk Anda. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan jangan lupa tetap like, share, and subscribe terus channelnya Dunia Militer Terkini.